Tuhan kita bukan cuma berkuasa atas langit, tapi bumi juga. He's the Lord of all the earth. Ketika dia memberikan petunjuk dan perintah kepada Elia untuk kembali ke Damsyik, pada saat itu apa yang bisa lakukan? Aneh sekali. Aram itu negara yang sangat kuat, kerajaan yang sangat kuat dan musuh besar Israel. Dan saat itu diperintah oleh Ben-Hadad, Raja Aram yang sangat berkuasa. Kita tahu beberapa kali saudaraku, Elisa berurusan dengan Ben-Hadad. Dan tentu saja sebelumnya juga raja-raja yang lain. Dan saudaraku pada saat itu dia sampai ke sana. Dan saudara ini Elisha ya yang sampai sana. Ben-Hadad sedang sakit dan dia minta tolong mau bertanya kepada Nabi Tuhan. Sebetulnya yang punya kuasa itu bukan ya dewa-dewa yang dia sembah, tetapi Tuhan sendiri. Karena ini Ben-Hadad, putra daripada Hadad. Ini adalah satu panggilan seperti Firaun atau Kaisar begitu ya. Dan dewanya tidak bisa menjawab kan, punya mulut tidak bisa bicara. Dia mengutus seorang hamba bernama Hazael. Perhatikan saudaraku, Hazael tidak disebutkan putranya siapa. Di dalam catatan sejarah dia dikatakan he's the son of nobody. Dia adalah anak daripada orang yang tidak penting. He's a son of nobody. Bayangkan saudaraku, kita tahu penjahat yang digantikan Yesus namanya menarik sekali. Namanya adalah Yesus Barabas. Bahasa Arab Yeshua Baraba. Baraba itu adalah putra dari seorang ayah. Dengan jelas kita bisa ambil kesimpulan bahwa ibunya nggak tahu siapa yang menghamili dia. Kita bisa ambil kesimpulan sendiri. Dan Hazael ini saudaraku, Tuhan yang tetapkan akan jadi raja. Disuruh ngambil persembahan, semua barang yang terbaik daripada Aram. Dan persembahannya itu diangkut oleh 40 camel, onta. Bukan keledai saudara, onta. Berarti banyak sekali persembahannya. Cuma untuk tanya, apakah aku sembuh dari penyakit ini. Dan ketika Elisha ketemu dengan Hazael, perintah Tuhan adalah mengurapi Hazael menjadi raja. Dan pada saat itu dia berkata, sampaikan pada Tuanmu, dia akan sembuh, tetapi dia akan mati. Saudara, itu kan paradoks ya. Sembuh tapi akan mati. Berarti bisa juga mati tanpa penyakit. Tetapi kemudian dia menatap Hazael lama. Kemudian dia menangis saudaraku. Elisha menangis. Dan ditanyakan, apa yang terjadi pada Tuhan? Aku tahu bahwa Tuhan akan jadikan engkau raja. Tetapi engkau akan sangat sadis. Engkau sangat kejam. Engkau akan membakar kota-kota Israel. Akan membunuh teruna-terunanya. Wanita-wanitanya kau perkosa. Dan yang hamil kau belah untuk dia ambil. Bayinya dilemparkan ke bukit batu. Siapakah aku? Aku cuma seekor anjing. Saudaraku, dia sadar karena terlalu lama tidak punya yaitu kebangsawanan saudara. No noble birth ya. Maka saudaraku, Tuhan bisa angkat siapa saja. Dan Hazael pulang dan memberitahu tuannya. Nabi berkata, Tuhanku akan sembuh. Tapi besoknya dia ambil cuma anduk. Dicelup dalam air, tutupkan mukanya. Dan dia game over saudaraku. Dan Hazael menjadi raja. Aneh sekali, seorang pembunuh, seorang nobody bisa jadi raja. Tuhan itu tahu apa yang terjadi di depan sebelum semuanya terjadi. Jadi jangan khawatir soal apapun yang akan terjadi, akan bangkit Hazael. Tapi God is still on the throne. Karena itu pada saat ini kita melihat, kalau orang tidak punya bapak seperti Hazael, dia akan jadi sangat kejam sekali. Karena saudaraku, dia tidak punya contoh bagaimana hidup. Dia tidak menjadi contoh, kan terlalu banyak dihina orang, dia membalasnya pada orang lain. Pastikan saudara punya bapak rohani, bapak jasmani yang baik, dan bapak surgawi. God bless you warga kerajaan. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Ada sukacita hari ini. Coba lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Saya undang untuk bangkit berdiri sebentar. Berikan salam kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di depan, di belakang, di samping kanan, samping kiri. Katakan selamat datang, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini.
Hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Engkau Bapa yang kekal bagi kami. Begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menebus setiap dosa pelanggaran kami. Tuhan melayakkan kami. Dan hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Satu yang menjadi kerinduan kami. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Sebab nama-Mu dahsyat, nama-Mu ajaib, nama-Mu perkasa, nama-Mu mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Tak lupa kami memberkati bangsa kami, negeri kami, kota kami Tuhan. Bahkan gereja Tuhan yang ada di kota Bondowoso, kiranya lawatan-Mu terjadi atas gereja-Mu, bahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang akan terus memberkati gembala senior kami, para penatua kami, gembala sidang kami. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Adalah hari ini kami boleh mengalami pesta Raja di tempat ini. Hari ini Tuhan kami mau bersyukur sebab Tuhan teramat baik bagi kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami. Kau memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa.
seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Ya dalam maya syukuran terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembahkan, ku puji-Mu, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ya dalam malam-maya syukuran terima kasih Tuhan. Kami percaya kemenangan terjadi di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dan dalam segala persoalan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. kami yakin Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. 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 Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Kau dahsyat. Kau siap melawat setiap kami. Kami mau meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kami mau terbang bersama-Mu Tuhan, mengatasi pada kehidupan. Yeay. Hey, hey, hey. Firman-Mu Tuhan, berita baru
Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Katakan Yesus Kau Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Kuasa-Mu tercurah. kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami mau berjalan bersama-Mu. Katakan Yesus Kau Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami berjalan bersama dengan Kau. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Satu yang menjadi kerinduan kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus selama
bagi Dia. Haleluya. Dalam segala keadaan, Waktu berlimpah maupun kurang, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hati. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Jadi damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dari hidup dan kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yang jadi iman kami Tuhan, yang jadi pengakuan kami Tuhan. akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat katakan, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. karena kasih-Nya, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. karena kasih-Nya. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sembah Dia, saudara. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing sembah Dia, bawa korban pujian, bawa korban syukurmu bagi Tuhan. Angkat suaramu sembah. Oh, ya Rabba, ya Rabba. Pastikan kau berjumpa dengan Tuhan hari ini. Pastikan kau bertemu dengan Dia pribadi yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan anugerah, yang menyembuhkan, yang memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan, oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih, oh. Kami bangun iman kami masing-masing di hadapan-Mu Tuhan. Kami sembah lebih lagi Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, oh. Haleluya, ya Ramasyanamo. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus,
selamanya. Ye, katakan harapanku, harapanku tak akan hilang. Ya, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesus, katakan ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya. Ini doa kami Tuhan. Ya Yesus, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau ya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, oh Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Mari sekali lagi katakan, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang bekerja melalui pujian dan penyembahan. Kami percaya hati kami sedang dibajak untuk kami menjadi tanah yang subur, supaya benih firman Tuhan yang ditaburkan hari ini itu akan bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sembuhkan kami, pulihkan kami, jamah kami, kuatkan kami Tuhan dengan firman-Mu. Kami yakin Tuhan hari ini kami akan mengalami pemulihan. Kami akan mengalami kesembuhan. Mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Kasih tos dulu sebelum saudara duduk. Katakan saya siap diberkati Tuhan hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin perkenalkan dulu ya. Dan nanti beliau kesaksian. Saudara, ini teman saya dari SMP. Kami berasal dari kota kecil ya. Itu kok ketemu terus saudara ya. Dari Singaraja, saya kuliah di Surabaya, ketemu saudara. Padahal dulu dia belum percaya, nanti saudara akan dengar kesaksian yang luar biasa. Dan tiba-tiba saya ada di Bondowoso, ketemu lagi saudara. Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Saya perkenalkan ya, Pak Made. Ya, Pak Made ini rupanya sudah banyak orang kenal di kota ini saudara. Tepuk tangannya kok separuh-separuh, tepuk tangan lebih meriah lagi. Ya silakan Pak Made. Haleluya. Cek. Di sini saja Pak Herman. Grogi saya Pak Herman. Baik, puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa kalau kesempatan sore hari ini saya boleh berada di tempat ini. Tadi pagi setelah ibadah, saya berjemaat di gereja Batu Karang. Tadi pagi setelah saya ibadah, saya dan keluarga beribadah, saya menemui Bapak Petrus, Bapak Gembala, dan saya berkata begini, permisi, saya mohon izin kami dan keluarga nanti sore mendapat undangan dari Bapak Gembala, Pak Herman di tempat ini, untuk kita bersama-sama beribadah di GBI Rock. Oh ya, enggak apa-apa, tolong nanti setelah ketemu Pak Herman, sampaikan salam hangat dari Bapak Petrus untuk jemaat di tempat ini. Jadi luar biasa saya menyampaikan apa yang dirindukan Bapak Petrus, saya menyampaikan salam yang luar biasa, salam hangat yang luar biasa dari Bapak Petrus untuk jemaat di tempat ini. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya boleh berada di tempat ini, saya boleh berdiri di tempat ini, kita semua percaya karena kebaikan Tuhan. Amin saudaraku. Tahun 86 saya berjumpa dengan Bapak Herman ketika, betul 86 ya Pak Herman ya. Ketika kita sama-sama masuk dalam SMP yang sama, SMP negeri saudara. Tapi SMP negerinya favorit ya, cukup terkenal di Singaraja, SMP Negeri 1 Singaraja. Dan saat itu kita beda kelas. Tapi Tuhan pertemukan di dalam satu tim saudara. Saya dan Pak Herman dalam satu tim sepak bola. Dan luar biasanya apa? Kalau dulu saya bisa merintah-merintah Bapak Herman, saudara. Karena apa? Sama pelatih sepak bolanya tuh saya dijadikan
kaptennya. Jadi setiap kali kita ada pertandingan, saya yang ngatur saudara. Teman-teman yang main sama yang cadangan itu siapa? Kalau dulu, Herman, cadangan kamu, jangan main dulu. Tapi kalau sekarang saudara, Pak Herman, luar biasa. Kalau dulu, Herman, kamu cadangan, duduk dulu, jangan main. Tapi kalau sekarang saya ngomong, Herman, saya percaya saudara semua nanti. Pak Herman yang diurapi luar biasa. Saudara. Kemudian 89 masuk di SMA, kembali ketemu lagi saudara dengan Pak Herman. SMA yang sama, lain jurusan. Dan Bapak Herman sudah tidak aktif lagi di sepak bola karena Pak Herman milih jurusan. Saya heran ya saudara, dari jurusan biologi dia terus sekolah teologi. Wah luar biasa saudara. Saya kaget ketika ketemu di Surabaya setelah lulus SMA, ketemu di Surabaya, Pak Herman sekolah teologi. Waduh luar biasa. Dan saya sudah bekerja saat itu, tak di CI saudara. Karena saya tidak kuliah, saya tamat SMA langsung bekerja di sebuah bank. Terus singkat cerita, setelah Pak Herman menyelesaikan pendidikan teologinya, saya kerja di bank, saya berkeluarga, terus tidak dengar kabarnya, lama tidak dengar kabar saudara. Nah terakhir ada grup WA, WhatsApp grup SMA, saya dengar informasi Pak Herman ada di Batam. Wah luar biasa saudara, di Batam. Kemudian singkat cerita saudara, 2018 ya Pak Herman ya. 2018 saya masih di dealer, saya disuruh store saudara ke BCA. Kok ketemu Pak Herman di BCA saudara? Wih Cun, saya panggilannya kan panggilan kerennya Icun saudara. Jadi, Cun, kok di sini Iya, saya sekarang mengembalakan di sini. Saudara. Luar biasa saudara, dari Batam masuk Bondowoso ketemu lagi saudara. Setelah berapa tahun ya, terakhir 95-96 kalau tidak salah 95-96 di Surabaya, terus 2018 kita ketemu lagi. Lama saudara, lama sekali. Dan luar biasanya saudara, Tuhan izinkan kemarin hari Kamis kita reuni kecil-kecilan saudara. Bertiga, alumni yang sama, dari SMP yang sama, dari SMA yang sama, kita bertemu. Pak Herman berkunjung ke rumah saya ke Taamanan, luar biasa saudara. Kita reuni kecil-kecilan. Nah, yang mau sedikit saya saksikan di sini saudara, itu sedikit pertemuan kita dengan Pak Herman ya saudara. Seperti apa yang diungkapkan Pak Herman kemarin, barusan, bahwasanya pilihan Tuhan itu tidak pernah salah saudara. Saya dan keluarga, latar belakang dari di luar Tuhan, saudara. Tetapi satu hal saya yakin dan percaya bahwa pilihan Tuhan tidak pernah luput, tidak pernah salah, saudara. Alkitab mengatakan seperti ini, saudara. Di dalam Yakobus kan dikatakan doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya tahu, saudara, dan saya yakin ketika saya di luar Tuhan, ada orang-orang, ada anak-anak Tuhan yang berdoa buat saya menggenapi rancangan Tuhan. Amin saudaraku. Dan saya tahu saat itu pun Pak Herman dan orang-orang percaya sudah berdoa buat saya menggenapi firman Tuhan supaya orang-orang diselamatkan. Amin saudaraku. Luar biasa, tahun 95-96 saya ditangkap Tuhan. Jadi saya ketemu Pak Herman itu di Surabaya saudara. Sampai sekarang kita sudah percaya saudara. Jadi saya juga melayani di Batu Karang. Dan Pak Herman kemarin waktu ke rumah kita banyak sharing ya Pak Herman ya. Dan kita percaya rancangan Tuhan buat gerejanya itu luar biasa. Siapakah gereja Tuhan? Saudara dan saya. Itu luar biasa saudara. Dan itu akan digenapi. Amin saudaraku. Nah kita sebagai orang percaya, kita harus peduli dan berdoa buat orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Itu tugas, bukan hanya tugasnya Pak Herman dan Ibu Gembala, saudara. Bukan hanya tugasnya full timer dan pendeta-pendeta yang ada, tidak. Tugas saudara dan saya. Nah saya tahu
Sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Ketika sudah Tuhan berkehendak untuk menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan saudara-saudara kita, menyelamatkan teman-teman kita, menyelamatkan tetangga kita, menyelamatkan siapapun yang belum percaya kepada Tuhan. Saya percaya ini waktunya Tuhan akan menyelamatkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Terima kasih, mungkin itu sedikit singkat yang bisa saya bagikan, nanti lain waktu yang panjang kali lebarnya ya Pak Herman. Terima kasih Bapak Herman dan Ibu, juga jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih. Saya ini kaget saudara, kalau dengar teman-teman itu cinta Tuhan. Saya sudah cerita sama beliau. Kemarin kami berkunjung, ada teman kami datang dari Amerika bawa anaknya dan kami reuni kecil-kecilan saudara. Dan kemudian saya sharing kepada mereka bahwa saya sering hubungan dalam arti WA gitu ya kepada teman-teman alumni. Yang belum percaya saya kirim renungan responnya saudara, saya berdoa bahwa ketika mereka saudara membaca, bahkan saudara kalau mereka tidak dikirim, Pak kirimin gitu saudara ya. Dan inilah cara kerja Tuhan saudara. Saya tidak merasa berkecil hati saya ada di kota ini. Saya harus jadi berkat ya. Melampaui atau lebih daripada batasan-batasan kota saudara ya. Nanti mungkin Pak Madi akan saksikan lebih banyak lagi jika diberi kesempatan ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Wow. Haleluya, saya semangat sekali saudara. Nah hari ini saudara, kita akan masuk dalam satu tema di bulan Juli sesuai dengan arahan dari Bapak Gembala Senior kita. Berjudul Leading as Influence in My Family. Ya, saudara, dalam arti begini, memimpin untuk sebagai influence, ya, sebagai orang yang mempengaruhi di dalam keluarga terlebih dahulu. Di dalam rumah tangga kita terlebih dahulu. Saya akan cepat saja saudara. Kita baca sama-sama dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Saudara perhatikan di sini judulnya syarat-syarat bagi penilik jemaat. Saudara perhatikan bahwa tidak sembarangan saudara orang yang bisa melayani. Namun juga ketika saudara saat ini sudah dipercaya oleh Tuhan, maka saudara harus pegang teguh itu dan pelihara itu. Jangan melenceng dari firman Tuhan. Saya akan bacakan. Ayat 1, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saudara yang kasihan Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan saudara. Sebagai gereja Tuhan, baik itu secara korporat maupun secara pribadi. Ya, kita gereja Tuhan, tadi Pak Madi sudah sebutkan. Nah, saudara yang perlu diperhatikan bahwa kita harus mulai memperhatikan keluarga kita. Ya, karena dari keluarga ini akan menghasilkan gereja yang kuat. Keluarga yang kuat akan menghasilkan gereja yang kuat. Gereja yang kuat akan menghasilkan sebuah negara atau bangsa yang kuat. Nah, ada banyak orang saudara yang tidak memperhatikan kehidupan keluarganya. Ya, pokoknya saudara semuanya jalan apa adanya. Dan semuanya saudara berjalan sendiri-sendiri, istri sendiri, suami sendiri, anak sendiri saudara. Ini satu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah hari ini harapan daripada gembala senior kita saudara, dan juga Tuhan sendiri bahwa kita harus menjaga keluarga kita dengan baik. Sebab keluarga ini adalah sebuah pondasi. Mari kita lihat saudara fakta tentang keluarga. Saya sengaja tayangkan foto-foto ini saudara. Orangnya enggak ada hari ini. Di sini puji Tuhan saudara, ada yang artis-artis banyak saudara ya. Ada yang kayak gini saudara ya. Ini siapa ini? Ini bukan Raymond saudara. Raymond Lau. Di sini ada Dilan juga. Oh ada saudara, Adam Suseno.
Ada Washington Poyen katanya. Haleluya. Nah, saya akan bacakan begini. Fakta tentang keluarga ini definisi secara umum saya mau bagikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga itu adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan ya, yang mendasar pada masyarakat, terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan anak. Ada definisi lain yang tidak terlalu jauh. Saya bacakan. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggotanya yang tinggal dalam satu atap, saling berhubungan satu dengan lain dan yang lain dan saling berketergantungan. Itu keluarga. Berbahagialah saudara memiliki keluarga. Mungkin saudara katakan, Pak, ayah saya sudah tidak ada, ibu saya sudah tidak ada, saudara saya sudah meninggalkan saya. Saudara saya sudah menjauh daripada saya. Tapi saudara punya keluarga di dalam Tuhan. Kemarin saudara, anak rohani kami ya di sini saudara. Maaf saya harus sebut saudara. Sudah kehilangan ayah dan ibunya. Ya. Tapi dia menangis di tempat ini ketika dirayakan ulang tahun saudara ya. Mana? Lauren. Dia bahagia, dia menemukan keluarga baru di tempat ini saudara. Ayo kita mulai perhatikan keluarga. Sebab begini saudara. Ketika keluarga kuat, maka saudara akan menghasilkan juga pribadi-pribadi yang kuat di dalamnya. Ada banyak keluarga yang berantakan. Ada banyak yang keluarga saudara yang mulai menjauh daripada Tuhan. Dan akhirnya saudara muncul generasi-generasi yang tidak takut akan Tuhan. Generasi saudara yang lari ke narkoba, lari saudara ke judi, peminum, pemabuk dan lain sebagainya saudara. Ini semuanya bersumber dari keluarga. Semuanya dari keluarga. Makanya saudara dalam hukum undang-undang pidana kita saudara, kalau seorang anak dari 0 sampai 17 tahun bersalah atau berbuat kejahatan, maka yang disalahkan itu adalah orang tuanya. Orang tuanya yang kena hukum saudara. Orang tuanya yang dipersalahkan. Karena apa saudara? Tidak bisa membina anak-anak dengan baik. Setelah itu saudara hukumnya lain, dewasa. Dia berdiri sendiri. Nah, mulai hari ini saudara, supaya engkau menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan, maka jagalah keluargamu dengan baik. Nanti saya akan bagikan saudara. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu keluarga Kristen. Apa itu keluarga Kristen? Keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan meneladani hidup dan sehari-hari dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, mungkin saudara katakan seperti tadi, Pak keluarga saya sudah tidak utuh. Pak saya sudah ditinggalkan oleh keluarga saya. Saudara saya mau katakan begini saudara. Bahwa mulai hari ini engkau harus membentuk keluarga yang baik di hadapan Tuhan. Sebab begini saudara, Tuhan akan percayakan banyak hal. Percaya atau tidak, dari keluarga yang takut akan Tuhan, maka itu akan membukakan tingkap-tingkap langit. Berkat-berkat Tuhan tercurah. Bukan hanya soal materi, tapi soal bagaimana saudara akan ada sukacita di dalamnya. Saya saudara punya prinsip begini saudara. Ketika saya letih di luar, ketika saya capek di luar, ketika ada persoalan di luar saudara. Maka ketika saya kembali di rumah, saya menemukan anak dan istri saya yang tersenyum. Anak saya dulu saudara kecil-kecil main-main, rasanya semua persoalan sudah beres. Karena apa? Saya menemukan sebuah tempat yang paling nyaman, yaitu di tengah-tengah rumah tangga saya. Tapi ada banyak orang saudara yang ketika ketemu papahnya, ketika ketemu mamahnya, aku benci papaku, aku benci mamaku, aku benci saudaraku. Maka saudara, dia akan menjadi sebuah generasi saudara yang kita ragukan. Ya, akan mengalami kegagalan di dalamnya saudara, di dalam hidupnya saudara. Banyak saudara orang lari ke narkoba, lari ke hal-hal yang lain karena rumah tangga tidak beres. Haleluya. Nah makanya saudara tadi Pak Arifin sudah sebutkan, tidak ada kata terlambat. Mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun keluarga yang baik saudara. Ada 3 generasi saudara yang hari ini harus saudara perhatikan. Yang pertama itu adalah generasi yang membangun. Generasi saudara yang membangun karir, bisnis, usaha sehingga maju saudara. Dan yang kedua ada generasi yang kedua yaitu generasi menikmati. Menikmati hasil dari papahnya. Menikmati saudara warisan daripada orang tuanya. Dan hidupnya enak saudara. Dan yang ketiga adalah generasi yang menghancurkan semuanya.
yang tidak menyadari bahwa yang membangun generasi ini atau usaha ini susah payah. Tapi ada banyak generasi yang selanjutnya yang terakhir ini saudara, menghancurkan ekonomi, menghancurkan keluarga, menghancurkan masa depan seluruhnya saudara. Tapi semuanya itu saudara, yang ketiga tidak ada di sini. Yang ketiga tuh ada di luar pulau sana ya. Tidak ada di Bondowoso, di luar-luar sana. Saya tidak tahu saudara, apakah di jurang, apakah di tengah laut sana saudara. Yang jelas tidak ada di sini. Haleluya. Ayo saudara, mulai perhatikan keluarga kita. Saudara mungkin keluarga tidak utuh, hanya ada ibu, orang anak, kemudian hanya ada orang tua, ayah, atau hanya ada orang tua angkat, tidak peduli saudara. Yang penting begini, di dalamnya ada kasih. Di dalamnya saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka di situ saudara akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, saya akan bagikan beberapa hal saudara. Bagaimana supaya keluarga kita bisa utuh. Saya sama saudara. Saya berlatar belakang keluarga yang hancur saudara. Tanya saudara. Kami dulu dengan Trina saudara yang dari Amerika itu datang. Kami ini sama nasibnya saudara ya. Sama jalan hidupnya. Kami anak tentara, keluarga berantakan, ayah suka ngamuk dan lain sebagainya saudara. Tapi puji Tuhan ketika saya berjumpa dengan Tuhan dan keluarga saya saudara berjumpa dengan Tuhan, maka saudara itu yang mengubahkan kehidupan saya. Dan percaya saudara dari keluarga ini, maka saudara akan banyak dipercaya oleh Tuhan. Nah, yang pertama yang bagikan begini saudara. Ayo bangun pondasi keluarga yang kokoh atau yang teruji. Apa itu keluarga yang kokoh? Nanti saudara akan tahu persis apa yang dimaksud di sini. Saya bacakan di dalam Matius pasal 7 mulai ayat yang ke-24. Demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini ada dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah saudara, yang perlu saudara dan saya lakukan adalah ketika keluarga ini kan ibarat membangun satu bahtera rumah tangga yang baru. Nah setiap bangunan, ya di sini ada ahli sipil, arsitek saudara, pasti saudara mengerti bahwa pondasi ini sangat penting. Ya, keluarga ini sangat penting karena ini menjadi pondasi kita bagi pribadi kita, bagi gereja, bagi bangsa ini. Nah, ketika saudara mulai memperhatikan pondasi, maka itu adalah sesuatu yang harus saudara lakukan pertama kali. Nah, yang dimaksud di sini begini saudara, orang yang membangun di atas batu, kokoh, sehingga ketika badai menerpa, dia tidak akan hancur. Tapi ada orang yang membangun di atas pasir. Nah, orang yang membangun pondasi kokoh dalam keluarga berarti begini saudara. Orang yang bukan hanya tahu firman Tuhan, tetapi di dalam rumah tangga itu saudara, ada praktek untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, kita dikatakan pondasi kuat. Pak, kan ada ayat mengatakan bahwa iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Betul saudara, tapi iman tanpa perbuatan itu kosong. Makanya begini saudara, setiap keluarga harus mulai memperhatikan, mempraktekkan, melakukan firman Tuhan. Ketika saudara tidak melakukan ini, maka saya pastikan saudara, rumah tangga saudara akan goyah. Apapun, semegah apapun saudara yang saudara bangun, semahal apapun interior yang ada di dalamnya, ketika badai datang, maka saudara akan sia-sia membangun sesuatu yang mahal-mahal di dalamnya. Makanya begini saudara, bangun pondasi dulu. Haleluya. Bangun pondasi saudara. Pondasi yang dimaksud gini adalah batu itu. Yaitu yang melakukan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar saja. Saya rindu saudara imam-imam atau bapak-bapak di tempat ini. Memfungsikan kembali keimamanmu. Tadi Pak Arifin katakan bahwa yang terbaik memang gini. Bapak rohani, bapak jasmani itu sama. Harusnya. Saya saudara. Sebagai bapak rohani anak kandung saya. Tapi saya juga saudara sebagai bapak jasmani. Tapi tidak masalah sebenarnya saudara. Kalau bapak rohani, bapak jasmani saudara disfungsi atau tidak berfungsi, maka saudara bisa untuk mengangkat bapak rohani. Ini penting saudara.
Saya saudara membiarkan anak saya juga, Pak aku punya bapak rohani boleh. Boleh saya bilang saudara. Tapi kamu sudah punya bapak rohani juga yaitu papa sendiri saudara. Saudara dalam banyak kesempatan saudara anak saya yang di Jakarta selalu saudara memberitahu kami, Pak aku mau ke Banjarmasin, Pak aku mau ke Papua, Pak aku mau ke Makassar, aku mau ke Bandung, ke Lampung. Dia selalu telepon saudara, Pak doakan. Di kereta saudara, dia Pak ayo doakan, saya doakan dia saudara. Karena dia tahu saya adalah bapak rohaninya dan juga bapak jasmaninya. Saya juga imamnya saudara. Maka dari itu saudara, ketika saudara bangun sesuatu yang baik, bukan hanya menjadi orang yang tahu firman Tuhan, tetapi melakukannya. Maka saya percaya saudara seperti pujian tadi saudara. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah. Apa saudara? Agar berkat-berkat tercurah. Wow. Saudara ada berkat di balik kesatuan di dalam rumah tangga kita. Ya, yaitu begini saudara. Ayo kita mulai praktek melakukan firman Tuhan. Saudara saya yakin dan percaya bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita bangun mulai hari ini. Sebab tadi saudara, orang-orang yang seperti ini yang layak nantinya diangkat oleh Tuhan. Ingat saudara, pelayanan itu adalah the highest calling atau panggilan tertinggi. Orang yang melayani Tuhan itu dikatakan orang yang melayani sesuatu yang indah. Berbahagialah saudara yang hari ini melayani Tuhan. Artinya saudara dipanggil saudara. Saudara diangkat tinggi oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan juga melayani orang-orang lain. Itu luar biasa saudara. Nah yang selanjutnya begini. Kita harus menanamkan nilai-nilai dalam rumah tangga. Saya bagikan saudara bagaimana supaya kita tidak bergeser dari nilai-nilai. Jangan melanggar hukum Tuhan. Saudara harus lakukan ini. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Ini saudara pondasi yang harus kita bangun. Saudara jangan dibolak-balik. Ya, hai istri tanduklah, gitu saudara ya. Atau istri kamu adalah kepala, enggak. Engkau harus tunduk kepada suami. Pak, bagaimana suami ini enggak karu-karuan Pak. Suami ini masih belum di dalam Tuhan. Masih perbuatan lamanya masih muncul. Saudara tidak sepakat boleh. Tapi saudara hormat boleh. Saudara harus respect kepada suamimu. Itu yang harus saudara dan saya lakukan. Tidak setuju, tidak sepakat boleh. Tapi hormat harus saudara. Tapi jangan ngomong gini, oh tuh lo lihat. Harus tunduk, suami bilang gitu sama istrinya saudara ya. Tunduk, jangan lupa. Suami-suami ada tugas, kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu. Ya, jangan berlaku kasar sama dia. Jangan nempeleng dia saudara. Ya. Jangan mengolok-olok suami, apalagi merendahkan suami. Apalagi ngumumin di luar sana saudara di sosmed. Suamiku begini. Wah saudara, itu hati suami langsung saudara. Di sini tidak ada yang berbuat begitu saudara. Semua istri-istri baik, haleluya. Suami-suami juga baik saudara ya. Anak-anak ada tugas juga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudara ayo mulai praktek. Kita sebagai anak-anak tunduk kepada orang tua, tunduk kepada otoritas, tunduk kepada guru-guru pemimpin kita, tunduk kepada pemerintahan kita. Sederhana sekali sebenarnya saudara. Bahwa Tuhan menempatkan otoritas di atas kita. Supaya apa saudara? Supaya engkau akan diberikan otoritas pada akhirnya. Orang yang mendapatkan otoritas dia harus tunduk dulu kepada otoritas. Orang yang saudara dipercaya oleh Tuhan seperti tadi saudara. Untuk satu tugas yang mulia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka dia juga harus tunduk kepada otoritas saudara. Simple dan sederhana tapi susah untuk dilakukan. Saya percaya saudara anak-anak Tuhan di tempat ini saudara. Tunduk dan taat kepada otoritas. Haleluya. Saya percaya anak-anak seperti ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak seperti ini sudah akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tanya saudara kepada salah satu anak rohani saya, kamu mau enggak punya suami nanti kalau sudah besar? Suami yang galak, oh enggak mau.
Suami yang tidak setia, oh apalagi. Tidak mau dong. Suami yang kasar, oh jangan. Saudara, itu umum, itu naturnya, itu sangat logika, sangat alami saudara. Saudara, coba saya tanya, suami-suami suka enggak sama istri cerewet? Kalau ada yang suka, saudara saya baptis lagi. Ini umum saudara. Jadi jangan bangga saudara, oh saya ini seperti ini. Saya ini orang Indonesia Timur juga saudara. Ada banyak teman saya bilang begini, saya begini memang orang Indonesia Timur begini. Jadi ya saya begini, saya tidak bisa berubah. Saudara, saya mau katakan saudara, kalau keluargamu mau diselamatkan, maka engkau harus menjadi orang yang mau berkorban bagi keluargamu. Kita diselamatkan oleh karena apa? Ada yang mau berkorban, ada yang turun tahta dari sorga. Yesus Kristus sendiri, ada yang mau menderita saudara. Gereja ini saudara mau bangkit dan bertumbuh. Ada yang berkorban dengan doa mereka. Ada yang bangun pagi-pagi. Ada yang dari jauh datang ke tempat ini hanya untuk melayani Tuhan. Ada yang saudara datang lebih dahulu saudara mau berkorban. Supaya jiwa-jiwa di tempat ini saudara mendapatkan berkat yang luar biasa. Kalau tidak ada yang berkorban saudara, gereja ini tidak diselamatkan. Jiwa-jiwa tidak diselamatkan. Yesus saudara mau berkorban. Padahal dia ada di tahta suci. Enak-enak saudara ya, bisa saja saudara. Tapi dia mau menjadi korban saudara. Mendahului, dia mengalah saudara. Dia memilih di salib. Dia memilih paku yang kasar. Dan kayu yang tajam, ya paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia memilih saudara. Dia pilih itu saudara. Wow. Saudara, kalau engkau mau menyelamatkan keluargamu, jadilah orang-orang yang mau berkorban. Mengalah bukan berarti kalah. Coba tepuk pundak kanan kiri, terutama suami istri ya. Mengalah bukan berarti kalah. Yesus saudara, dia mendapatkan tempat di sebelah kanan tahta Allah. Karena apa? Dia mati saudara. Ingat pengorbananmu akan membawa engkau kepada kemuliaan Tuhan. Mungkin kau hari ini disakiti, diolok-olok, dibenci oleh orang. Engkau memilih itu, aku mau disakiti, aku mau dipojokkan. Tapi aku mau memilih mengasihi. Engkau sedang menghadapi kemenangan loh. Bukan kekalahan. Wow, bukan kalah saudara. Siapa bilang kau kalah? Engkau adalah orang yang menang. Sebab pada akhirnya Tuhan akan mengangkat orang-orang seperti ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah yang kedua saudara, ayo jadikan keluarga sebagai tempat mencetak generasi yang berdampak. Saya bacakan ya. Di dalam Mazmur pasal 37. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan anak cucunya. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Saudara, rumah tangga saudara di hadapan Daud. Walaupun saudara Daud mendapatkan ketidakadilan. Mendapatkan saudara sesuatu yang dibedakan oleh orang tuanya. Tapi saudara Daud punya pribadi yang bisa menggantikan figur bapaknya. Bapak jasmaninya. Yaitu bapaknya di sorga. Yang selalu memperhatikan dia. Dan Daud tahu saudara. Ketika dia takut akan Tuhan. Maka begini saudara. Keluarganya itu diselamatkan. Dan juga saudara akan mencetak saudara. Orang-orang saudara yang memiliki generasi yang luar biasa. Saudara perhatikan di sana. Ya ada yang mati di sana. Haleluya. Nah saudara perhatikan bahwa. Dahulu aku muda. Sekarang aku sudah tua. Dan tidak pernah aku melihat orang anak-anak Tuhan meminta-minta roti, saudara. Ya, saudara, orang yang dijuluki sebagai generasi yang perkasa, itu generasi yang bukan suka minjam, saudara. Tapi generasi yang menjadi berkat, yang suka meminjami orang. Haleluya. Ini firman Tuhan loh, saudara, bukan saya ya. Saya tidak ngarang, saudara ya. Tidak ngarang, saudara. Pak kalau minjam ke bank boleh kan itu untuk usaha, untuk rumah, KPR dan lain sebagainya boleh saudara ya. Itu kan umum terjadi. Tapi yang dimaksud di sini saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Nah Tuhan mau saudara kita menjadi generasi seperti ini yang perkasa, yang menjadi berkat saudara.
Saya yakin saudara dari antara saudara di tempat ini akan muncul orang-orang yang terus menjadi berkat. Sebab di tengah-tengah keluarga seperti halnya Daud saudara. Mencetak sebuah generasi saudara yang perkasa. Saya bacakan saudara selanjutnya. Ya, saya ada backup di tempat ini di iPad saya ya. Jangan khawatir, akan terus berjalan ya sambil dibenahi. Nah, yang selanjutnya saudara, saya bacakan ya dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Nah, Tuhan ingin kita berkuasa di bumi ini, bukan dikuasai oleh keadaan ya, bukan dikuasai saudara oleh hal-hal yang lain saudara, tetapi dikuasai oleh kita menguasai keadaan. Saudara perhatikan, Kejadian 1 ayat 28, banyak orang sering baca ini. Tapi sini punya makna yang luar biasa. Allah memberkati mereka dalam keluarga ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, Allah menciptakan kita untuk berkuasa. Amin. Allah menciptakan kita saudara berada di atas persoalan. Berada di atas segala pergumulan. Berada di atas segala ciptaan yang ada di bumi ini saudara. Itu kehendak Tuhan. Kita diciptakan saudara bukan untuk dikuasai oleh bumi ini. Bukan dikuasai juga oleh hal-hal saudara persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi kita bisa menguasai keadaan. Makanya saya katakan begini saudara. Kekayaan itu bukan soal harta yang saudara miliki. Kekayaan itu soal mindset saudara. Soal apa yang ada dalam pikiran kita. Saudara, kita menyandang anak Allah. Amin. Loh, kok enggak percaya? Kita anak Allah, amin. Apa artinya anak Allah? Saudara adalah ahli warisnya Tuhan. Bapa kita di sorga. Dan ketika saudara punya konsep ini, apapun yang saudara lakukan tidak akan mengubah status saudara menjadi anak-anak Allah. Walaupun ngepel, nyapu gereja saudara, ya, tidak akan mengubah status saudara. Saudara tetap anak Allah. Saudara mau pelayanan di desa, di kampung, saudara tetap anak Allah. Ya, tetap anak Allah, tidak akan mengubah status. Dan saudara akan tetap mendapat jaminan daripada Tuhan. Sekalipun orang menganggap, ih kasihan deh lu rajin-rajin, tetap hidupmu sederhana. Ini loh aku mewah. Saudara yang kasihan Tuhan, yang mengubah status kita itu bukan jenis pekerjaan kita. Tapi yang bisa mengubah status saudara dan saya, saudara bisa dikatakan bukan anak Allah, adalah karakter saudara. Anak Allah kok ngamuan? Anak Allah kok berbuat jahat? Anak Allah kok ngomongnya kasar? Anak Allah kok ngomongnya kotor? Biasanya begini, ini anaknya siapa ini? Anaknya siapa ini? Pasti dicari orang tuanya saudara. Jadi begini saudara, ayo mulai jaga kehidupan kita. Perkataan kita, tingkah laku kita. Haleluya. Gaya hidup kita juga saudara diubah. Haleluya. Kalau saudara menunjukkan hal yang tidak suci, tidak kudus di hadapan Tuhan. Maka orang bisa menilai begini saudara. Ini anak Allah atau anak siapa? Ini anggota jemaat GB Rock atau Batu Karang atau bukan? Ayo saudara, saya tidak malu untuk ngepel di tempat ini saudara. Saya tidak malu, saya pakai dasi saudara. Saya cuci piring saudara. Tidak malu. Itu bukan mengubah status saya. Justru Tuhan sangat senang. Ingat Daud saudara. Daud melakukan hal yang sederhana sekali. Tidak banyak orang melihat. Tidak populer apa yang dilakukan Daud. Waktu pemilihan kakak-kakaknya, oh badannya gede saudara. Oh ini cocok jadi raja. Ini yang pantas. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang cocok Tuhan bilang. Samuel ada lagi satu. Siapa? Itu loh. Di ladang lagi menggembalakan kambing domba. Benar enggak Tuhan? Benar. Dia seorang penggembala. Itu yang aku tunjuk. Terus saya mau katakan, kalau engkau melakukan dengan hati apa yang kau kerjakan hari ini, apa yang dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan pasti akan mencarimu. Sekalipun orang tidak bisa melihatmu, sekalipun orang mungkin mengabaikanmu, tetapi Tuhan akan mencari engkau dan mengangkat engkau. Saudara, mungkin orang tidak melihat saudara apa yang saudara lakukan. Saudara, bukan soal rumah tangga kita yang lalu ya. Yang lalu biarlah sudah berlalu ya. Ketika saudara sudah membangun satu kehidupan yang baru, mulai dengan rumah tangga yang baru, maka siap-siap saudara akan mengalami Tuhan.
Mungkin pendetamu tidak bisa lihat engkau berpotensi. Tapi Tuhan saudara yang bisa mengangkat engkau. Ingat, pelayanan itu bukan soal di mimbar. Dimanapun saudara bisa diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu akan diberkati. Ayo mulai bangun, jangan ingat masa lalumu. Pak Arifin tadi katakan, yang sudah ya sudahlah saudara. Yang terjadi saudara. Yang penting sekarang bangun kehidupanmu. Mulailah saudara melahirkan generasi-generasi yang perkasa di dalam Tuhan. Yang terakhir saudara. Yang belum terakhir. Ini saya lupa saudara. Nah, ada satu contoh baik sekali namanya Jonathan Edwards saudara. Dia hidup di masa 1700-an, ya saya singkat saja saudara. Jauh ya, 300 tahun sebelum kita saudara. Nah, dia adalah seorang teolog, kemudian dia juga menjadi tokoh revival di Amerika. Dia seorang pendeta dari kongregasional, ya itu aliran atau sinode di Amerika. Nah saudara, tahukah saudara bahwa dari orang yang takut akan Tuhan saudara, itu melahirkan generasi yang luar biasa. Saudara lihat di sana bahwa satu orang dari keturunannya itu melahirkan apa saudara? Seorang presiden, wakil presiden. Kemudian 3 orang senator, 100 lawyer saudara atau pengacara. Kemudian 100 pendeta, 30 hakim, 60 dokter. Kemudian 60 dosen saudara. Kemudian pelayan publik 75 orang yang punya pangkat dalam dunia militer saudara. Dan profesor di sebuah universitas. Kemudian 13 kepala sekolah dan seterusnya saudara. Wow. Saudara jangan sepelekan dengan apa yang kau lakukan dengan keluargamu hari ini. Saya senang kemarin Yung datang ke saya, Pak, anak-anakku ini loh Pak, mau aku supaya mereka melayani Tuhan. Tuh tepuk tangan dong. Seorang Jonathan Yung. Mereka mau melayani Tuhan. Tidak gampang saudara. Seorang Yung berkata seperti itu. Oh Bobby tepuk tangan luar biasa ya. Ini yang akan membuat Bobby datang terus. Saudara, apa yang saudara lakukan itu akan terus berdampak kepada generasi saudara. Ya, akan berdampak saudara. Saya yakin saudara, saya keluarga sederhana. Betul saudara. Saya tadi pagi saksi, bangun pagi saya dengan ibu saya saudara. Saya tinggal dekat kuburan, ini Pak Madi tahu saudara. Itu dulu enggak ada aspal, sekarang sudah ada aspal. Bangun pagi-pagi ibu saya saudara, ayo jaga tungku api pakai kayu bakar. Dulu hutan saudara di sekitar itu. Dan apa yang terjadi, saya ikut saja saudara. Kemudian ibu saya juga buat beberapa makanan-makanan kecil untuk dijual saudara. Saudara, ketika keluarga kami mulai hidup dalam takut akan Tuhan, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saya yakin saudara mengalaminya, amin. Saudara mengalaminya, kalau saya dengar kesaksian Coach Cincy juga luar biasa ya. Ini ada adiknya ya, Ko Cinte ya. Pak Simon, haleluya. Haleluya. Saudara, ayo hiduplah takut akan Tuhan. Sekalipun saudara bergumul hari ini, Tuhan aku mau hidup dalam takut akan Tuhan. Ingat saudara, kalau saudara tidak hidup dalam takut akan Tuhan hari ini, saudara sedang menghancurkan generasi saudara. Sedang menghancurkannya. Sayang sekali. Masa saudara mau membunuh generasi saudara sendiri. Haleluya. Yang terakhir. Nah, keluarga itu sebagai tempat mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Saya tidak akan baca sepenuhnya, tapi di sini saudara ada satu peristiwa dalam Yohanes pasal 9 ya, bahwa ada keluarga ya, di mana anaknya itu dilahirkan buta. Dan Yesus jawab begini saudara, karena tuduhan banyak. Ayat 3, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah saudara, ini keluarga yang menghadirkan anak yang buta. Ya, banyak orang sekarang kan menjadi hakim, oh pandai jadi hakim. Oh itu karena orang tuanya, ini karena perbuatan lamanya, ini karena dosanya seperti ini. Tuhan katakan bukan karena itu. Tapi karena aku ingin membuktikan bahwa aku besar, aku akan menyatakan kemuliaanku di tengah-tengah rumah tangganya, saudara. Ayo saudara, jadikan keluargamu sebagai tempat mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Mungkin kekurangan ada dalam kehidupanmu. Mungkin kelemahan juga ada dalam kehidupanmu. Ketika engkau cinta Tuhan di dalam keluargamu, engkau akan mendapatkan mujizat, saudara.
Engkau akan mendapatkan pertolongan. Di dalam sebuah keluarga ketika kau bangun mesbah keluarga di dalamnya. Maka Tuhan sedang melatih begini, ayo bangun imanmu. Ayo perkuat, dekatkan dirimu kepadaku. Aku akan membuat mujizat. Itu dimulai dari keluarga saudara. Dimulai dari keluarga. Nah yang terakhir ya. Tentang minyak seorang janda. Saudara perhatikan di sini, ketika seorang janda yang ditinggal mati, saudara, Elia datang, beri aku minum. Janda itu bilang begini, aku tidak punya apa-apa, kecuali buli-buli dalam minyak. Saudara, apa yang dilakukan oleh janda ini? Nah, di dalam ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada bejana lagi. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Mujizat terjadi saudara. Dari segenggam buli-buli, ya sebotol kecil buli-buli saudara. Ketika anaknya dibawa untuk beriman di dalam Tuhan saudara. Anaknya saudara diikut sertakan untuk melakukan kehendak Allah. Untuk taat kepada Tuhan. Maka ada kerjasama yang baik. Anaknya pun saudara katakan, Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong ibuku yang kekurangan, yang menjadi seorang janda, yang besok makan apa tidak tahu. Anaknya dilibatkan saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Buli-buli itu terus mengalir. Sampai saudara kendi-kendi ya, itu minyak itu terus mengalir sampai buli-buli yang dipinjam di tetangga itu penuh semuanya. Sampai habis sudah cukup Tuhan katakan. Hari ini saudara jadikan keluargamu tempat mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Saya banyak kekurangan saudara. Saya banyak kelemahan saudara. Satu kali saudara saya ingat sekali saya tidak ada uang saudara. Ini saya sudah masih di Batam. Saudara jangan pikir saya di Batam enak ya. Kami mengalami hal-hal yang cukup menyentak hati saudara. Sampai kami diberkati, kami bisa ada usaha, kami beli ruko, kami punya rumah makan saudara. Tapi satu kali saudara, saya tidak punya uang, anak saya sakit parah. Mau ke dokter tidak punya uang, dulu tidak ada BPJS. Istri saya bingung saudara, anak saya panas sekali. Mau ke dokter Tuhan, tidak bisa, tidak mampu, takut biayanya mahal di opname. Itu yang saya pikirkan saudara. Kami bertindak dengan iman saudara. Istri saya saudara membungkus dia dengan handuk. Handuk saudara basah. Ya panas banget, sampai anak saya tuh sudah noleh-noleh ke atas. Dia bilang, Pak itu ada orang Pak. Dia mungkin sudah mulai fly gitu saudara ya. Tidak sadar saudara. Pokoknya sudah waduh kasihan banget saudara. Tuhan saya katakan aku tidak punya uang Tuhan. Aku tidak bisa membawa dia ke dokter saudara. Kami doa saudara, kami juga doa khawatir. Sudah pasrah banget saudara. Tuhan kalau engkau memanggil anak ini yang laki ini saudara. Sudahlah kami serahkan, kami tidak mampu. Akhirnya istri punya hikmat dibungkus saudara dengan handuk basah. Kami tunggu. Itu kompres semua seluruh badannya loh saudara. Bukan kepalanya saja. Di handuk basah, kompres sambil. Dulu kami punya rumus saudara. Sakit apapun saudara, kalau orang makan apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Tapi kami saudara apapun sakitnya, minumannya saudara obatnya itu Antalgin. Dikurak-kurak saudara dikasih minum. Itu yang kami lakukan saudara. Kami tidak bisa mampu beli obat. Puji Tuhan sembuh saudara. Dan anak itu saudara bisa menjadi berkat di kota Batam. Saya beritahu saudara. Anak saya juara 1 tingkat SMA. UN. Ya, ujian nasional. Juara 1 di Batam. Semua sekolah nasional, sekolah internasional yang ada di Batam lewat. Juara 2 di provinsi. Kepulauan Riau saudara. Saya yakin saudara ketika keluargamu kau pelihara dengan baik. Mujizat demi mujizat terjadi saudara. Dan saya yakin Tuhan punya rencana-rencana besar dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama sekaligus kita akan perjamuan kudus ya. Haleluya, kita pujikan lagu tadi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Wah sudah semangat ya, tapi pemusiknya belum ada. Mohon untuk meja perjamuan disiapkan, haleluya. Kita akan sekaligus juga masuk dalam perjamuan kudus. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Saya yakin saudara, saudara mulai membangunlah keluarga. Siapa keluargamu hari ini? Mungkin orang tuamu, ibumu, ayahmu disfungsi tentang keluarga. Tapi engkau menemukan keluarga di gereja ini. Ya, pastikan saudara keluargamu ada di tempat ini juga. Ya, saya bersyukur sekali saudara. Ketika kita menjadi sebuah keluarga, kita akan saling membangun satu dengan yang lainnya. Kita akan saling menguatkan.
Kalau saudara masih keluarganya utuh, luar biasa sekali. Itu akan juga sangat membantu kita. Yang penting begini, ketika keluargamu baik, maka kehidupanmu akan juga jauh lebih baik. Dan percaya ada mujizat. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya undang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Ya, tak akan hilang. Ya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesus. Mari sekali lagi katakan, sekali Yesus, oh sekali Yesus selama. Mari ucapkan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Ya, tak akan hilang ya Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berdoa untuk perjamuan. Bapak, ini bukan rutinitas, ini bukan kebiasaan, melainkan ini kami lakukan. Dan Engkau sendiri yang memerintahkan kepada kami, agar kami melihat betapa Engkau berkorban kepada kami semuanya. Amin. Engkau meneladani, Engkau memberikan contoh, supaya juga keluarga kami diselamatkan, hidup kami diselamatkan. Ajar kami melalui perjamuan kudus ini, untuk melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu mencintai kami, agar kami diselamatkan, agar kami tidak binasa, agar kami juga menjalani kehidupan ini tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kuduskan, sucikan kami pelayan dan juga yang dilayani. Kami yakin Tuhan, kesembuhan pemulihan terjadi, kami dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudara akan dilayani untuk menerima roti dan anggur. Dalam segala keadaan, ya, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, ya, beri damai dan kesempatan baru. Oh Tuhan, setiap musim kehidupan, waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap Yesus. Yang sudah menerima roti dan anggur, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Ya, beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Yes. Katakan, harapanku takkan hilang. Yes, ya Tuhan, tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta. Amin. Mari sekali lagi pujikan dalam segala keadaan. Amin. Yesus Tuhan. Amin. Dalam segala, biarlah pujian ini menguatkan kita semuanya untuk menjadi sebuah keluarga yang cinta Tuhan. Haleluya, apapun yang sedang saudara hadapi, tetap kuat dalam Tuhan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Oh Tuhan, beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. Oh, di setiap musim kehidupan, ya Tuhan, kuat maupun lemah, tetap Yesus. Ya Tuhan, beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Harapanku
lagi katakan, sekali Yesus, oh sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang ya Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara, sebelum kita masuk perjamuan, saudara, dulu di tempat ini ada banyak keluarga-keluarga yang berantakan. Jujur saudara, kita harus mengakuinya. Ada orangnya di tempat ini, dan saya tidak malu untuk menyaksikan. Mungkin anak itu juga tidak akan malu saudara, sebab kehidupannya jauh lebih baik. Susah diajak ngomong, susah diajak berinteraksi saudara. Ya, tidak mau saudara untuk berjumpa dengan orang. Itu yang terjadi. Anak-anak saudara yang lahir dari generasi keluarga yang tidak utuh. Tapi sekarang saudara, mereka melayani Tuhan. Amin. Mereka suka bercanda saudara. Mereka hatinya terbuka untuk Tuhan. Hidup seperti anak-anak yang normal. Bukan anak-anak saudara yang pendiam. Bukan anak-anak saudara yang takut. Bukan anak-anak saudara yang menyembunyikan diri. Tidak. Itu ada di tempat ini. Ada saudara. Saudara bisa tanya siapa mereka. Saya tidak buka di tempat ini. Saudara boleh tanya ke teman-teman siapa mereka. Ini karena apa saudara? Ada keluarga. Keluarga besar di tempat ini saudara. Yang menyelamatkan. Ingat, keselamatan bukan soal nanti. Tapi keselamatan hari ini juga terjadi. Keluarga kita dipulihkan. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Ketika kita mengangkat roti ini, saudara melihat 2000 tahun yang lalu Yesus berkorban mati buat kita. Dia saudara rela untuk diperdaya. Rela disakiti. Saudara. Dia memilih itu supaya keluarga demi keluarga diselamatkan. Hari ini saudara, apa yang Yesus lakukan tidak pernah sia-sia. Yesus berkorban. Bahkan Yesus mendapatkan nilai yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia didudukan Allah di sebelah kanan tahtanya. Dia mendapatkan penghormatan. Percayalah engkau yang hari ini berkorban banyak buat anakmu. Berkorban banyak buat suamimu. Berkorban banyak buat istrimu. Berkorban banyak buat orang tuamu. Tuhan akan mengangkat engkau dengan luar biasa dan mempercayakan engkau. Demikian firman Tuhan malam waktu Yesus disalib. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali kau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawanmu. Saudara tahukah darah itu tercurah untuk pengampunan dosa kita. Apapun kesalahanmu, sebesar apapun dosa dan pelanggaranmu, Tuhan katakan, aku sudah tidak mengingat-ingat lagi akan pelanggaran. Aku sudah membuang dosamu ke dalam tubir laut yang paling dalam. Percaya hidupmu akan dimulai dari hari ini, bukan di masa lalu. Jangan ingat-ingat masa lalu. Ketika iblis mengingatkan masa lalumu, ingat, Tuhan akan mengingatkan masa depanmu di dalam Tuhan. Ketika engkau membangun rumah tangga yang baik dan mulai mencintai dan mengasihi Tuhan, percaya ada masa depan yang luar biasa. Setelah itu dia mengucap berkat dan dia berkata, ini adalah darah yang dicurahkan bagimu sebagai darah perjanjian. Dan perbuatlah setiap kali kau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus. Mari letakkan cawanmu. Saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, oh, sembah. Sembahkan. Terima kasih. Oh ya, lebih lagi. Mari masing-masing intim dengan Tuhan. Katakan terima kasih. Aku bersyukur kau baik, kau sangat baik. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus, hubunganmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan.
Suamimu dijamah, istrimu dijamah, anak-anakmu juga dijamah Tuhan. Ora la la bara la la bara la la bara la la bara la la bara. Ora masyara bara la la 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 bara. Haleluya. Sekali Yesus selamanya ya. Jadikan pujian ini sebagai komitmenmu di hadapan Tuhan. Tak akan hilang ya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari sekali lagi pujikan. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus ya. Harapan tak akan hilang ya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya. Sekali lagi, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Mari umat Tuhan yang mencintai Tuhan, sorak kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Firman-Mu tidak berhenti sampai di sini. Roh Kudus akan menolong dan membantu kami untuk kami menjadi pelaku firman di luar gereja ini, di luar sana dengan lingkungan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus terus menerjemahkan lebih dalam lagi. Terima kasih, berkat anugerah tercurah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati kata bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak, ini waktunya kami persembahkan bukan hanya korban syukur, tapi juga korban persembahan di hadapan Tuhan. Mungkin tidak seberapa dengan apa yang kami kembalikan. Sebab kami tahu Bapak, kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tahu Engkau tidak pernah melihat nilainya. Engkau melihat hati kami yang paling dalam. Bahwa kami hanya mau melakukan perintah Tuhan. Kami yakin kami akan hidup di bawah langit yang terbuka. Dan berkat Tuhan tercurah atas rumah tangga kami, atas pekerjaan, atas bisnis kami, atas usaha kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara, Tuhan Yesus berkati. Selamat menabur. Hai guys. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah
Ada anak-anak yang luar biasa yang cinta Tuhan. Mohon para orang tua, ayo dampingi mereka, berdoa, tumpang tangan kepada mereka. Sekali lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Kita berterima kasih untuk guru-guru yang mengajar hari ini ya. Luar biasa saudara, menanamkan benih firman kebenaran dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri kembali dan sekaligus nanti kita akan akhiri ibadah ini. Bapak, aku bersyukur buat anak-anak kami. Sejak kecil mereka akan terus dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih dan cinta daripada Tuhan. Penuh dengan firman dan kuasa daripada Tuhan. Penuh dengan kebenaran yang akan berjalan mereka di depan mereka sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang akan terus menyertai di barisan mereka, belakang mereka. Mereka cerdas, pandai, hidup dalam takut akan Tuhan. Menghormati orang tua, menghormati juga pemimpin-pemimpin mereka yang Tuhan taruh di atas mereka. Kami percaya masa depan terbaik, terindah, termanis Tuhan sediakan. Dari beberapa mereka Tuhan akan menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Orang-orang Tuhan yang punya kedudukan tinggi di negeri ini, bahkan sampai ke seluruh dunia. Bahkan Tuhan ada hal-hal yang besar akan Tuhan kerjakan. Melampaui daripada yang paling dapat kami doakan. Kami berkati dengan berkat generasi, itu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali Yesus selamanya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak kita akan terima berkat. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta. Mari sekali lagi kata, sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Yesus ya, harapanku tak akan hilang ya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau Tuhan, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi saudara, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamat. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat. Biarlah engkau terus berjalan dalam kebenaran-Nya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Jika Tuhan yang mengangkatmu, tidak ada seorang pun yang sanggup menurunkannya. Engkau akan berjalan dalam kendaraan penuh dengan kemenangan. Engkau akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kata bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.